Gawat, politik makin panas. Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, kritik keras, Jokowi, Ahok, hingga Erick Thohir. Kita awali dari Jokowi dan Erick Thohir yang tak mau jadi relawan vaksin corona. Malah, mereka seperti influencer yang endorse produk Cina. Apa maksudnya? Uji vaksin virus corona baru COVID-19, tahap ketiga yang berasal dari perusahaan asal Cina bernama Sinovac resmi dimulai oleh pemerintah. Namun, di antara ratusan relawan uji vaksin Sinovac ini, Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, tidak turut serta di dalamnya. Hal inilah yang kemudian dikritisi oleh aktivis Haris Rusli Moti, yang berpendapat bahwa dua sosok pejabat tinggi negara itu cuma menjadi orang yang mempromosikan vaksin yang dibikin negeri tirai bambu. Presiden Jokowi dan Menek BUMN Erick Thohir persis influencer yang bertindak menjadi endorsement vaksin Sinovac produk Republik Rakyat Cina, ujar Rusli Moti. Masih dalam posting yang sama, Rusli Moti menilai bahwa uji vaksin yang dilakukan di Indonesia memberikan untung besar kepada pemerintah. Ia bahkan mengkalkulasikan, inilah keuntungan yang bisa masuk ke dompet pemerintah. Kalikan saja harga vaksin Rp600.000 dengan jumlah penduduk 269.000 jiwa. Betapa kuatnya nilai yuan dalam medan currency war atau perang mata uang berhadapan dengan US dollar. Kita terjajah. Lain Jokowi dan Erick Thohir, lain pula Ahok. Ahok datang, Pertamina terdepak dari Fortune Global 500. Netizen bilang, belaga, mau nyelamatin, malah terpuruk. Basuki Cahayapurnama, atau lebih dikenal dengan Ahok, kembali jadi sasaran tembak netizen. Kali ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut tidak becus menyelamatkan Pertamina, karena perusahaan itu justru terdepak dari daftar Fortune Global 500 di tahun ini. Netizen @maspiu, salah satu yang pertama menyuarakan sindiran kepada Ahok ini, di akun Twitternya pada Sabtu 15 Agustus. Ia menampilkan screenshot dua berita soal Ahok yang menyebut dirinya datang untuk menyelamatkan Pertamina. Dan berita selanjutnya soal terdepaknya Pertamina dari daftar Fortune Global 500. Hahaha, jadi ketawaan netizen. Ahok belagak mau nyelamatin, Pertamina malah terpuruk, terdepak dari daftar Fortune Global 500 di tahun ini, ujarnya. Cuitan dari Mas Piu juga dikomentari netizen lainnya, seperti dihimpun dari Netral News pada Sabtu 15 Agustus. Gus Dekil, hanya satu yang benar, meroket hutangnya. Reva Sabar, maksudnya menyelamatkan. Menyelamatkan di sini barangkali mengamankan pundi-pundi Pertamina untuk kepentingan kantong pribadi dan bos-bosnya kah? Netizen lain, Wan Rosadi, dari dulu juga bisanya cuma marah-marah, maki-maki, tai lu, emang punya nenek moyang lu? Kalian maling, bangsat lu semua. Yang begini jadi komut. Sebelumnya, diberitakan Fortune merilis daftar Global 500 terbaru untuk tahun ini. PT Pertamina Persero yang tadinya masuk di posisi 175 daftar bergengsi itu pada tahun lalu, kini harus lengser. Fortune Global 500 adalah daftar 500 perusahaan dunia yang memiliki pendapatan kotor terbesar yang dikumpulkan Fortune. Media internasional yang berfokus di korporasi dan ekonomi. Pun demikian, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriah Usman mengklaim, total pendapatan Pertamina tak kalah dengan perusahaan kelas internasional, misalnya Nippon Steel Corporation. Pertamina tidak terdaftar dalam peringkat Fortune Global 500, namun dengan total pendapatan mencapai 54,58 miliar US dollar, kinerja Pertamina menyamai perusahaan dunia yang menempati posisi 198, yaitu Nippon Steel Corporation dengan pendapatan 54,45 miliar US dollar.
ujarnya seperti dikutip dari rilis resmi Jumat 14 Agustus. Apakah itu masuk akal? Oleh karena itu, tegas, gerakan kami, sebut pemerintah amatiran, Rizal Ramli, yakin 1 tahun bisa bereskan krisis. Pemerintah dianggap belum serius mengatasi dampak pandemi COVID-19. Stimulus yang digelontorkan selama ini menurut pendapat ekonom Rizal Ramli belum sampai ke tataran masyarakat bawah. Rizal menyebut, Indonesia sudah krisis, bahkan jauh sebelum ada wabah corona. Begitu ada wabah asal Wuhan, Cina, kondisinya makin anjlok hingga minus 5,32% pada kuartal 2 2020. Rizal, yang pernah memiliki pengalaman menggenjot perekonomian Indonesia dari minus 3% ke positif 4,5%. Semasa menjabat Menteri Ekonomi di awal reformasi, meyakini masih memiliki kemampuan membawa bangsa ini keluar dari krisis dalam 1 tahun. Jadi, banyak cara untuk selesaikan masalah dan ada jalannya kok. Kalau saya sih sederhana, kasih Rizal Ramli, pimpin 1 tahun, beres nih negara. Dari sisi kesehatan pun sama. Menurut dia, angka positif corona dan jumlah kematian yang bertambah setiap harinya bukti dari penanganan pemerintah belum serius. Mantan anggota tim panel PBB ini menyindir Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang merekomendasikan ke masyarakat untuk menggunakan kalung anti corona. Dia menyebut kalung tersebut abal-abal. Untuk selesaikan masalah kesehatan, harus pakai sains, bukan voodoo medicine atau ilmu dukun. Mau sembuh dari corona, atau biar enggak kena corona, pakai kalung abal-abal, eukaliptus. Bukan begitu caranya, kata dia. Rizal mengatakan, jika diberi tugas menyelesaikan masalah krisis ini, ekonomi nasional dalam 1 tahun ke depan akan positif. Bagi dia, pengalaman menjadi menteri di masa lalu yang bisa menaikkan ekonomi nasional dari minus ke positif bisa menjadi modalnya. Kita bisa kok balikin ekonomi 1 tahun naik lagi ke atas. Saya udah buktikan dulu, tutur Rizal. Sedangkan langkah pemerintah saat ini yang terus menaikkan jumlah stimulus corona sampai ratusan triliun lebih banyak untuk pengusaha yang meminta dibantu. Padahal, kata dia, seharusnya lebih banyak diberikan uang tunai ke rakyat. Jadi kelihatan amatiran banget. Ini udah 6 bulan, tapi belum banyak yang bantu ekonomi rakyat. Anehnya stimulusnya terus naik dari 600 triliun rupiah, terus 700 triliun rupiah. Masa? Tiap minggu naik. Ini magic atau bagaimana? Artinya, yang ngomong ngasal. Mereka ngomong karena dilobi pengusaha besar, kata dia. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?